Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrillah. Ada satu hadis Rasulullah SAW. Kenapa selalu kita mengatakan di awal atau muqaddimah selalu mengatakan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan kepada jamaah, kepada pendengar, karena ini adalah merupakan satu peringatan, diingatkan, karena dengan melalui ceramah ini mungkin akan bisa mengingatkan kepada manusia, khususnya ya untuk pribadi-pribadi masing-masing yang hadir. Karena juga ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, an Abi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbunun fihi ma kasir finnas, bahwasanya banyak di kalangan manusia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua yang sering dilupakan oleh manusia itu. Yang pertama adalah nikmat, di mana kata Rasul yang dilupakan oleh manusia itu yaitu asyihatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyihatun adalah nikmat sehat. Kemudian yang kedua, wal farahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu waktu renggang, waktu kosong, waktu kita tidak beraktivitas. Kalau di kalangan kita umat Islam itu sebenarnya waktu faragh itu, istirahat itu, kekosongan itu adalah ketika masuk yang namanya waktu sholat. Itu jelangnya itu 1 jam. Jadi al-faragh. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran waktu yang diberikan. Maka kata Rasulullah SAW, itu ada kekosongan, tapi kita tidak melaksanakan, tidak melakukan sesuatu yang beribadah, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak manusia melupakan itu, yang namanya asyihhatu wal faragh. Jadi sehat dan waktu longgar, kekosongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita selalu menyampaikan, kita itu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara yang di channel ini, channel berbagi ilmu ini, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin, yang sudah saya sampaikan di surat yang ke-102 itu, kebetulan surat At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Nah, baru sampai situ kita bahas. Ayat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi di awal ayat itu sudah kita jelaskan kemarin, bahwasanya perbuatan yang kita buat semena-mena, perbuatan yang kita lakukan dengan bermegah-megahan, mulai dari ayat pertama kata Allah itu memperingatkannya dengan kemewahan, megah-megahan itu, ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nanti akan kamu mengetahui apa yang kamu perbuat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.
Jadi segala amal perbuatan yang kamu lakukan dengan megah-megahan, kesombongan, jabatan yang kamu punya, jabatan yang kamu pegang, kalau tidak kamu melakukannya dengan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah, bukan karena Allah, tapi adalah karena yang mengangkatmu itu, kau bisa megah di situ, itu bukan seseorang yang mengangkat, kebetulan amanah itu melalui dia yang diberikan oleh Allah, bahwa bisa kamu bisa berdiri di situ, bisa kamu menjabat di situ, bisa kamu berkata apapun di situ, bisa berbuat apa di situ, bisa semena-mena hukum kau belokkan. Itu adalah megah-megahan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur. Maka dijawab oleh Allah langsung dalam ayat selanjutnya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nanti itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, latarahunnal jahim summa latarahunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yauma izin anin na'im. Jadi inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Segala sesuatu yang kita lakukan itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kamu nanti akan melihat apa yang kamu perbuat dan apa yang kamu lakukan. Ini satu ancaman. Kalau yang baik, insya Allah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang perbuatan itu yang jelek, yang tidak menjalankan amanah yang diberikan kepada, bahkan kamu tunjukkan kemegahan, kemewahan, megah kamu di situ, mengagung-agungkan orang dan segala macam, mengagungkan pimpinanmu. Nah, itu nanti akan kamu lihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang seperti itu, apalagi dalam penegakan hukum yang diinginkan oleh orang banyak yang namanya keadilan itu, maka kata Allah, summa latus'alunna yauma idzin na'im. Ini satu peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita urut dari zaman jahiliyah sampai sekarang ini, ya, di republik kita ini bagaimana penegakan hukumnya? Apakah dalam hal menjalankan keadilan sesuai dengan keadilan yang disepakati, atau membelok? Nah, ini banyak saudara-saudara sekalian, bahwasanya dalam hal menjalankan keadilan itu harus kita memegang yang namanya amanah. Jadi sebagai kesimpulannya, bahwasanya surat At-Takasur ini ada turunnya di Mekah, karena kalau kita lihat Mekah itu sebelum datangnya Islam adalah kejahiliaan manusia tentang masalah keimanan, kejahiliaan manusia tentang masalah ketauhidan. Makanya ayat ini diturunkan di Mekah dengan tujuan untuk secara langsung kepada manusia ketika itu, supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian yang kedua dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah untuk berziarah, karena adalah berziarah itu akan mengingatkan kita terhadap kematian. Insyaallah kalau dengan ingat kematian, kita untuk berbuat hal-hal yang bermegah-megah,
dengan kesombongan, dengan kemunafikan, insya Allah itu akan terhindar, karena ditunjukkan oleh Allah alamat terakhir kita adalah kepada kematian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lebih paham dan akan mengerti ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah di Mekah, dengan tujuan adalah untuk mengajak manusia itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat sampaikan. Ingat bahwasanya kita hidup ini adalah sementara saja. Hidup ini adalah sebagai terminal. Suatu saat kita akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada kehidupan yang kekal dan yang abadi. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.